Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Hari ini kita akan Zoom sepakat berdoa ke-80. Kita akan buka hati untuk kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Jipi, Pak Edward Kuntoro. Kemudian kita akan mendengarkan kesaksian dari Ian KCU Solo. Kita juga akan mendapatkan kekuatan apa yang disampaikan oleh Ian itu juga bisa memberkati kita semua. Kemudian worship akan dibawakan oleh Vena dari KCU Kuningan. Kita juga bisa ikut bernyanyi bersama-sama dengan Vena dan kita nyatakan iman kita lewat puji-pujian itu. Dan yang lemah itu bisa kita dikuatkan oleh puji-pujian itu. Kemudian doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Linda Yulia. Ya, kita berharap doa-doa kita itu Tuhan mendengar dan Tuhan nyatakan. Kita akan mulai set doa ini, silakan Vena. Oke, thank you Tika. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali berkumpul sore hari ini untuk kembali bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Seperti tadi kata Bu Tika, mari sama-sama walaupun kita di tempat kita masing-masing, kita mau menaikkan pujian kita mau bersepakat bersatu hati memuji nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Semakin Teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Sekali Bapak Ibu, kita mau angkat pujian ini. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Teguh menopang, ku kan aman di dalam Tuhan. Sekali katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu
Aku menopang bukan nama di dalam Tuhan. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Teguh menopang, ku kan aman di dalam Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih Bapak, betul Tuhan. Kami akan aman terus Tuhan jika kami selalu berada di dalam perlindungan-Mu Bapak. Ajar kami Tuhan untuk selalu menaruh harapan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam lagi menerangkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian, namun sebelum itu mari kita angkat pujian. Hal yang ku tunggu berdiam di dalam rumah-Mu, itu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Setelah kita angkat pujian ini, katakan itu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, itu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Jika menyembah-Mu, Kau ayah dan hal yang berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di belakang
dari panjang 1000 hari di tempat lain. Memuji, menyembahmu, yang yang hidup menikmati segala baik. Satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Menyembahmu dan menikmati Apa anu sih? menikmati segala menikmati segala. Silakan pada Ian dari KC Solo. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan sebelum memulai kesaksian saya mau kenalin dulu, nama saya Vian, bisa dipanggil Ian kalau sama teman-teman sih gitu. Saya dari KCU Solo Selamat Riyadi. Hari ini saya mau kesaksian tentang kisah cinta Tuhan Yesus atas kehidupan saya, terutama untuk keluarga saya Bapak Ibu. Jadi pas itu tuh kejadiannya itu tuh saya itu tuh pas masih lulus SMA. Pas itu tuh saya masih liburan lah, istilahnya masih masa liburan, nunggu mulai masuk kuliah kan. Saya dari SMA tuh, eh, saya pas SMA itu tuh pelayanan Bapak Ibu, pelayanan sekolah minggu pas itu tuh. Eh, jadi kejadiannya ini tuh berawal dari hari Sabtu. Hari Sabtu itu tuh saya kan pas masa SMA kan tinggalnya di Bandung. Sementara adik saya itu tinggalnya di Solo. Saya tuh punya adik satu perempuan, dia selisih setahun doang sama saya. Eh, dan kita tuh emang udah deket, kayak deket banget lah. Ya namanya juga setahun doang ya Bapak Ibu ya gitu. Sampai akhirnya dari Sabtu itu saya dengar kabar dari Solo, dari saya kalau eh, ada benjolan di sekitaran payudara adik saya. Itu tuh adik saya masih SMA kelas 2 berarti. Jujur pas itu saya down banget sih, saya down banget. Rasanya tuh keluarga tuh kayak dipukul banget sih pas itu. Apalagi kan saya kan deket banget sama adik saya. Jadi saya tuh bener-bener terpukul banget pas dengar kabar itu. Padahal besoknya istilahnya itu tuh saya tuh kan harus pelayanan ya, pelayanan sekolah minggu kan. Kalau pelayanan sekolah minggu Bapak Ibu tahu ya harus kelihatan bahagia, ceria ya kan, di depan anak-anak sekolah minggu masih segitu dong. Masa murung kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi harus kelihatan bahagia. Eh, saat itu saya cuma bilang ke Tuhan kalau Tuhan, aku hari ini mau pelayanan, tolong kuatin aku. Aku mau taruh dulu semua masalahku. Aku mau taruh dulu pergumulan hidup keluargaku. Aku mau pelayanan dulu. Aku mau fokus sama Tuhan. Sampai akhirnya dari minggu itu saya pelayanan sekolah minggu. Saya berusaha untuk tegar ya. Namanya juga manusia ya Bapak Ibu ya. Berusaha untuk tegar tuh. Masih bisa senyum, ketawa-ketawa sama anak-anak kan. Habis itu eh, biasanya kan kalau misalnya setelah pelayanan, kalau di gereja saya yang di Bandung, itu tuh
ada kayak evaluasi pelayanan. Jadi setelah pelayanan kita kumpul bareng sesama kakak pelayanan, terus kita evaluasi hari ini tuh kira-kira apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi supaya di minggu depan pas pelayanan bisa lebih baik lagi gitu. Nah, kita lagi sharing, terus tiba-tiba eh, tiba-tiba ada satu kakak ketua pelayanan sekolah minggu itu tanya, ada nggak yang mau minta dukungan doa? Awalnya tuh saya malu Bapak Ibu karena saya takut. Ya saya tuh jujur saya tuh meskipun cowok saya tuh orangnya tuh cengeng Bapak Ibu. Saya tuh orangnya cengeng. Saya takutnya nangis kan. Tapi saya berusaha ya udah aku tuh butuh gitu loh. Saya ngerasa saya nggak bisa sendirian. Saya butuh bantuan apa doa. Saya butuh support dari keluarga rohani misalnya gitu. Akhirnya saya sharing ke kakak sekolah minggu yang lain. Saya bilang kalau saya butuh dukungan doa dari gini 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 gini. Saya ceritain tentang adik saya itu karena benar-benar itu tuh masa-masa itu tuh benar-benar warga tuh down semua. Sementara di hari Seninnya itu tuh adik saya tuh disuruh sama dokter untuk diambil sampelnya di bagian benjolannya itu. Jujur eh, saya tuh gimana ya? Ya manusiawi ya Bapak Ibu ya. Pesimis itu suatu hal yang manusiawi ya. Saya aku itu manusiawi banget. Semua orang pasti pernah mengalami itu. Saat lagi mengalami masalah, kita jadi pesimis, kita nggak bisa optimis. Itu tuh benar manusiawi banget. Karena saya pun mengalami hal itu. Setelah itu akhirnya saya eh, didoain. Tapi sebelum doa itu nyanyi lagu dulu satu lagu pujian. Saya kira nih ya WL-nya itu bakalan nyanyi yang hal-hal yang berkaitan soal permasalahan hidup saya. Mungkin nyanyinya lagi lagunya kayak mujizat itu nyata atau apa ya gak sih? Tentang mujizat soalnya ya kan Bapak Ibu. Tapi enggak. Tiba-tiba WL ini tuh nyanyi satu lagu pujian anak sekolah minggu. Yang Bapak Ibu saya yakin pasti pernah dan pasti tahu lagu ini. Lagunya itu Bapak Engkau Sungguh Baik. Yang Bapak Engkau Sungguh Baik. Saya tuh bingung, saya tuh gede-gede kayak kok kayak lagi nggak masalah, tapi kok disuruh nyanyi Bapak Engkau Sungguh Baik gitu loh. Mau nyanyi itu sing kayak rada relate, istilahnya kalau anak muda zaman sekarang bilangnya relate. Harus mujizat itu nyata lah atau apa, biar dapat mujizat gitu kan. Tapi saya turutin, saya nyanyi sampai akhirnya bagian refnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat refnya? Ah, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Di bagian itu, Bapak Ibu. Tiba-tiba pas di bagian tak pernah terlambat pertolonganmu di sepanjang hidupku saya baru tahu, saya baru sadar tiba-tiba ditegur sama lewat pujian itu, saya cuma bisa nangis doang. Saya bilang, Tuhan aku minta maaf. Aku mungkin kayak terlalu menuntut sama Tuhan. Menuntut hal-hal yang mungkin lebih relate sama diriku, yang lebih nyambung sama hidupku. Tapi ternyata Tuhan nunjukin hal-hal yang unik di luar batas kemampuan berpikir kita lewat pujian itu. Tuhan benar-benar nunjukin lewat itu, kalau Tuhan pengen nunjukin ke saya kalau kamu tenang wae, pertolonganku tuh gak akan pernah terlambat lewat hidupku, lewat hidupmu. Tentu pengen nunjukin hal itu. Saya benar-benar ditegur habis saya pas di lirik itu saya imani banget. Saya yakini banget, saya cuma bisa nangis pas itu. Saya bilang, Tuhan aku yakin pertolonganmu tuh gak akan pernah terlambat. Lewat hidupku, lewat keluargaku. Kasih setiamu tuh luar biasa lewat kehidupanku. Aku percaya banget. Terus tiba-tiba, eh, apa namanya, besoknya ternyata tes kan akhirnya. Diambil sampelnya dari benjolannya hati saya itu dan disuruh nunggu 2 hari. Wah, disuruh nunggu kan tambah deg-degan ya Bapak Ibu ya. Tambah deg-degan dong, ya nggak sih? Tambah deg-degan. Boyo, istilahnya kayak pengennya tuh cepet-cepet gitu. Habis tes langsung terima hasil. Tapi enggak ini. Disuruh nunggu 2 hari lagi. Di situ saya diajarin sama Tuhan untuk belajar menunggu waktunya Tuhan. Saya akhirnya nunggu, saya lebih di waktu-waktu itu saya benar-benar ngerasain saya membangun hubungannya lebih intim lagi sama Tuhan. Mungkin yang dulunya saya karena nggak ngalami masalah itu saya lupa sama Tuhan. Tapi lewat permasalahan itu saya jadi ingat Tuhan. Saya jadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya tahu saya butuh Tuhan. Sampai akhirnya hasil tes itu keluar dan puji Tuhan ternyata itu cuma hormon Bapak Ibu. Ternyata cuma hormon kata dokter.
Katanya itu bukan hal-hal yang berkaitan soal, ya tau lah ya, yang dan tanda kutip kanker itulah, amit-amit itulah gitu. Ternyata enggak, itu cuma hormon doang, katanya kurang olahraga dan katanya mungkin karena apa em, dia tuh kayak menstruasinya kayak telat mungkin gitu kata dokternya kayak gitu. Nah akhirnya ternyata cuma hormon doang. Nah lewat kesaksian saya ini saya pengen ngasih tahu satu hal bahwa terkadang kita kan pasti memiliki masalah nih ya. Bapak Ibu saya yakin pasti pernah mengalami masalah apapun. Mungkin saat ini pun lagi mengalami masalah. Yang dimana saya nggak ngerti masalah itu apa. Tapi yang saya pengen kasih tahu hari ini adalah bahwa pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat lewat kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu tahu kisah tentang Daud di Gua Adulam? Itu kisah sekolah minggu tuh. Yang Daud dikejar sama Raja Saul yang mau dibunuh itu. Ya kan kalau sekolah minggu kan seru tuh kisah tentang pembunuhan atau gimana kan kakak sekolah minggu harus kayak berimajinasi gitu ya kan. Nah, kisah Daud itu tuh benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Saat dia terhimpit, saat dia ketakutan di Gua Adulam karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, karena dia pengen dibunuh. Dia benar-benar mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, dia nggak punya siapa-siapa. Dia mengalami yang namanya kekosongan Bapak Ibu. Tapi lewat itu, dia sadar bahwa ada Tuhan. Makanya kenapa di Mazmur 27 ayat 10 dibilangin kayak gini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan nggak pernah ninggalin aku. Itu pesan dari Raja Daud yang luar biasa buat hidup saya. Dan kebetulan ya pas itu Daud lagi nulis itu pas dia lagi di Gua Adulam. Nah ini yang saya pengen ngasih tahu ke Bapak Ibu bahwa saat kita lagi ngalamin masalah, saat kita mungkin ngerasa kayak udah nggak ada harapan, udah nggak ada harapan sama sekali, kita ngerasa terhimpit banget, kita ketakutan, kita khawatir sama hidup masalah kita sekarang ini. Saya percayalah bahwa Tuhan tuh nggak mungkin terlambat nolong kita. Mazmur 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saat kita memprioritaskan Tuhan, saat kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan nggak mungkin tinggalin kita. Nah, wong kita nggak memprioritaskan Tuhan aja, Tuhan memprioritaskan kita. Kita tuh istilahnya tuh kayak nasabah prioritasnya Tuhan lah istilahnya gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan takut, Tuhan pasti selalu ada buat kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu Saudara tempat ini. Terima kasih Yesus memberkati. Wah, luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk sharingnya, Ian. Puji nama Tuhan. Sungguh sangat terberkati ya, Bapak Ibu. Kalau memang dalam masa-masa mungkin kita sehari-hari mungkin banyak pergumulan kita, mungkin kita merasa, aduh Tuhan kok masalahnya kok nggak selesai-selesai, tapi percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik melebihi apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Ian untuk kesaksiannya. Dan Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita angkat pujian ini bersama-sama. Kaulah kekuatanku, taat padamu menyertai. Aku tak akan goyah. Yang kita katakan kekuatanku, kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, taat padamu menyertai. Aku tak goyah. Besertaku sejauh hari dari bumi,
Penuhi hati yang rindu menyembahmu, Yesus saja. Dari bumi begitu dalam Tuhan. Cita-citaku dan kita akan pujian ini. Engkaulah kasihku, saat ada indah aku tak akan goyah, aku tak akan rasaku sejauh ini dari bumi begitu penuhi hatiku yang rindu menyembahmu, Yesus sejauh dari begitu daulah Tuhan kekuatanku, cita-citaku sejauh angin dari bumi begitu besar kasih-Mu, penuhi hati yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Saya persilakan kepada Pak Edward. Terima kasih, Pena. Selamat sore, Bapak Ibu, rekan sepakat doa yang terkasih. Ini waktu yang baik ya. Sudah lama juga saya tidak bergabung. Saya akan membawakan firman Tuhan ini. Tapi sebelum itu saya akan bercerita sedikit latar belakangnya ya. Tapi sebelum itu semua, mari kita tundukkan kepala dan satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Perbolehkan kami hari ini Tuhan sama-sama untuk bersekutu, muji-Mu, saksian, dan belajar akan firman-Mu Tuhan.
Pimpin Tuhan hati kami, pikiran kami, buka telinga kami, buka pengertian kami, sehingga firman yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami, memberi hikmat kepada kami, sehingga kami boleh merasakan dan memanfaatkan bahwa firman-Mu yang hidup ini adalah firman yang membimbing kami, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun berada. Kiranya Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah apa yang baik-baik saja, yang itu yang bisa didengar, dan itu yang bisa diterima. Bimbing Tuhan hamba-Mu ini, bimbing kami semua, sehingga firman-Mu itu semakin nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, teman-teman, sepakat doa, ya, sekedar intermezzo. Sekitar beberapa waktu lalu ya, sebulan yang lalu, saudara kita, Bro Hendrata, meminta saya untuk membawakan firman Tuhan seperti yang secara reguler kita lakukan dalam sepakat doa ya, yang rutin kita lakukan tiap 2 bulan. Sebenarnya terus terang, ya, saya agak kesusahan gitu ya kalau diminta membawakan firman Tuhan ya, karena untuk saya itu sesuatu hal yang berat dalam hal tanggung jawabnya, dalam hal saya kan bukan orang yang sangat talkatif ya, mungkin bakat atau talent saya nggak di situ. Itu memberikan suatu beban, tetapi saat yang sama saya juga berpikir bahwa membawakan firman ini bukanlah tentang diri kita, bukan tentang saya ya, bukan seberapa hebatnya kita mengulas ya. Karena firman itu sendiri adalah firman hidup yang memiliki kuasa. Sehingga ini adalah tentang firman itu. Karena itu saya nggak bisa menolak gitu ya, nggak bisa menolak karena ini bukan tentang cerita tentang kita ya, bagaimana kita fasih mengenai ayat-ayat dan bagaimana kita menghubungkan ayat-ayat tersebut. Tetapi dalam segala sesuatu pun kita tentu memerlukan hikmat ya dalam penugasan. Karena itu sebelum saya bilang iya, biasanya saya tunda dulu. Kemudian biasanya saya bawakan dalam doa ya. Karena saya sebenarnya orang awam seperti teman-teman, orang yang berusaha untuk tetap setia untuk mengikuti perintah Tuhan ya, mengikuti perintah Tuhan ya. Saya seorang awam Kristiani yang pagi tentu sebelum bangun pagi juga ketika bangun pagi yang pertama tentu adalah berdoa, kemudian juga merenungkan firman Tuhan walaupun seayat kecil ya, dan kemudian juga dilanjutkan dengan aktivitas lain memberkati anak-anak sebelum sekolah dan juga tentu istri sebelum bekerja dan sama-sama berangkat ke kantor. Dimulai kantor juga membawakan doa ya sebelum memulai pekerjaan. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya menurut saya ya, atau menurut yang kita diajarkan bahwa kita memulai sesuatu tentu kita membutuhkan suatu perlindungan, suatu guidance, dan suatu hikmat. Tentu sama-sama kita ketahui bahwa kita memiliki, kalau hidup ini adalah suatu pertempuran peperangan, kita memiliki Commander in Chief, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena itulah kita selalu untuk memulai segala sesuatu dengan doa. Sharing firman ini mungkin adalah sebagian untuk mengingatkan juga kepada saya dan teman-teman bagaimana kita sebisa mungkin ya, apakah dalam suka atau duka kita, menginternalisasikan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena firman ini memang merupakan suatu kekuatan apakah perlindungan, apakah kuasa penyembuhan, tadi kita dengar dari Saudara Fian mengenai mujizat, apakah suatu hikmat. Nah, dalam perenungan atas permintaan dari Saudara kita Hendra inilah,
tiba-tiba terlintas gitu ya, terlintas pemikiran mengenai teringat saya percakapan dengan seorang teman ya, yang begitu berhasil ya, apakah berhasil dalam segi karir, berhasil dalam segi uh, kekayaan, ketenaran, anak-anak, ya. Tetapi nggak tahu, dalam hati saya terasa bahwa ada sesuatu yang meresahkan, ada sesuatu yang saya rasakan ketidakpuasan, ya, ketidakpuasan yang sepertinya tidak akan bisa seperti minum air ya, air laut gitu, makin lama makin haus. Dan ketika itu juga saya teringat akan kisah mengenai Marta dan Maria ya. Karena itulah saya mengambil tema waktu itu, oh kalau gitu bagaimana kita memilih yang terbaik ya. Saya bacakan firman Tuhan mengenai Marta dan Maria, tapi pada episode yang ada pada Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Banyak hal ya pemahaman mengenai kisah Marta dan Maria. Beberapa juga pasti ada yang pros dan kontra mengenai sikap gitu ya. Tetapi saya mau mengambil angle bagaimana yang dimaksud dengan bagian yang terbaik gitu ya. Yang bahkan waktu itu kalau kita lihat Marta pun meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria membantunya ya. Itu kan sesuatu hal yang kalau diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, loh kok Maria dibiarkan aja, ya dia tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi kalau kita mungkin lihat aplikasikan dalam hal yang dalam, mungkin inilah cerita mengenai atau sentilan kepada kita mengenai kehidupan kita yang begitu disibukkan oleh sesuatu, sementara sebenarnya dalam kehidupan itu Tuhan hadir, Tuhan ada saat itu juga ya. Dan dalam hal ini, dalam angle pemikiran saya ya, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik adalah Maria berdiam di rumah Tuhan dan bersama-sama dengan Yesus. Gitu. Dalam hal ini mungkin kalau kita lihat, Marta sendiri adalah dipenuhi oleh kesibukan. Sebenarnya mana sih yang harus kita dahulukan? Apakah waktu itu kalau kita merujuk ke kisah ini, apakah kehebohan akan datang Yesus? Ya, apakah Marta melakukannya untuk ya supaya ini segala suatu program bisa berlangsung dengan baik? Apakah hal yang terpenting itu? Kalau di sini mungkin dalam pemikiran saya atas angle ini adalah bagaimana hal yang lebih penting adalah mengenai firman itu sendiri ya. Mendengarkan Tuhan dan kemudian rest ya, berdiam di dalam rumah Tuhan sehingga kita dalam kehidupan selanjutnya boleh dikuatkan. Hal ini yang waktu saya refleksi terhadap apa yang saya lihat pada teman saya itu adalah sesuatu yang loose. Tapi saya berdoa juga untuk teman saya tersebut agar dia menemukan kembali apa hal yang hilang, apa hal yang terpenting. Karena dalam perjalanan saya yang saya kenal mengenai beliau adalah orang merupakan pelayan Tuhan sebelumnya. Saudara-saudara, kehidupan ini memang kalau saya lihat sangat kompleks ya, sangat kompleks. Karena itulah kemudian saya diingatkan juga bahwa bagaimana kita bisa bersama-sama ya tentang firman Tuhan ini ya. Bagaimana kita bisa menggunakannya, menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga akan cerita atau sharing mengenai bagaimana kehidupan atau firman ini berulang kali ya menyelamatkan saya ya dalam kehidupan, dalam tengah depresi atau dalam situasi yang membuat saya mungkin bisa jauh daripada kasih Tuhan ya. Firman-firman inilah yang menurut saya
yang harus kita selalu ulang atau gunakan, karena firman itu sendiri merupakan suatu alat yang sangat ampuh dalam memutuskan segala sesuatu, dalam segala decision yang kita ambil. Tengah doa kita, cobalah kita sama-sama merenung kembali dan gunakan firman Tuhan ini untuk menjadi suatu alat yang membuat, bukan dalam tanda kutip, bukan hanya alat ya, tetapi adalah sesuatu resources kita untuk kita bisa melakukan sesuatu dalam hal memberikan yang terbaik. Tapi sebelum itu tentu kita tahu apa sih yang terbaik itu dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai suatu anak-anak Tuhan. Setiap hari tentu kita dihadapkan pada berbagai keputusan ya. Keputusan dari keputusan yang biasa-biasa saja sampai keputusan yang kompleks ya. Sering kita lalai kadang, hal-hal yang kecil kita abaikan sehingga kita tidak berdasar atas firman itu sendiri ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita memerlukan suatu decision ya. Decision dalam hal apa saja ya. Apakah kita akan melakukan suatu pemilihan atau ya, memilih yang terbaik tadi, temanya adalah memilih anak sekolah gitu ya. Mau ditempatkan di mana, atau mau memilih karir, memilih jodoh, ya. Memilih pemimpin ya. Dalam pemilihan ini tentu kita memiliki kriteria-kriteria yang banyak ya. Setiap hal kita punya kriteria-kriteria ya. Misalnya sekolah, tentu kita ingin anak kita di sekolah yang terbaik, yang mampu membuat anak kita tumbuh dan menjadi orang yang sukses ke depannya. Dalam pemilihan tempat kerja juga kita punya kriteria-kriteria apa yang menjadi dasar sehingga kita memilih misalnya tempat kerja kita ini. Apakah karir, apakah security dari jobnya, apakah juga salary-nya, apakah juga lingkungan kerjanya. Kita semua memiliki kriteria-kriteria tersebut. Ketika kita memilih juga pasangan, tentu kita memiliki kriteria, paling tidak kita pasti ada kriteria, oh, pasangan yang seiman, pasangan yang mengerti akan kita, ya pasangan yang mau tumbuh bersama, berjuang bersama. Semua itu adalah kriteria-kriteria yang baik, yang tentu juga didasarkan oleh hikmat yang kita miliki, dan juga tentu dalam pelaksanaannya kita membawakannya dalam doa gitu ya. Nah, dalam hal tersebut ya, pemilihan-pemilihan tersebut tentu akan lebih baik ya, akan lebih baik kalau kita juga menggunakan, setelah berdoa juga kita diharapkan tentu secara reguler ya, secara reguler bagaimana kita memakai firman Tuhan untuk membantu dan menguatkan kita dalam pemilihan-pemilihan tersebut ya. Setiap hal itu pasti di dalam ayat-ayat yang kita pelajarin itu akan bekerja seperti yang tadi Saudara Fian juga ambil atau Saudara Pena bawakan dalam lagu dan juga kesaksian. Itu semua adalah firman-firman yang hidup. Firman yang hidup yang membawa kita dalam hal membantu kita mengambil keputusan sehingga menguatkan kita dalam hal segala sesuatu. Setelah semua orang tentu akan mudah ya, akan mudah kalau kita ngomong mengenai memilih yang terbaik dan ternyata yang terbaik itu memang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi dalam pengalaman hidup ya, kadang kehidupan itu memang sangat kompleks gitu, sangat kompleks. Apa yang kita kira yang terbaik ya, mungkin juga hanya terbaik dalam suatu jangka yang sangat pendek gitu ya, jangka pendek. Tetapi kita juga belum tahu bagaimana ke depannya. Ya. Karena hidup itu memang sangat-sangat kompleks dan masa depan itu sangat uncertain. Dan ini tentu juga untuk mengingatkan kita juga dengan pengalaman hidup yang ada, dengan teman-teman yang muda-muda ya. Bagaimana, dan juga tentu semua teman-teman sepakat doa dalam perjalanan hidupnya mengalami semua jatuh bangun dan naik turun.
dari setiap keputusan yang dia ambil ya. Lebih di dalam setiap keputusan yang ambil itu tentu saudara-saudara, apalagi kita orang Kristen, tentu selalu membawakannya dalam doa. Tetapi yang ingin saya sampaikan, seringkali yang menjadi persoalan adalah pada hidup kita adalah bagaimana kalau keputusan yang kita ambil itu ternyata ke depannya mengecewakan kita. Ketika keputusan itu mengecewakan kita, apakah itu keputusan yang jelek? Menurut saya, itu belum tentu juga. Tetapi yang ingin kita tawarkan adalah bagaimana firman Tuhan ini memberikan sesuatu pengertian kepada kita, sehingga dalam menanggapi segala keputusan yang terbaik menurut kita yang kita ambil, dan ketika itu terjadi, bagaimana respon kita. Disinilah menurut saya, bagaimana kita bertekun dalam belajar akan firman akan membantu kita membawa arah hidup kita untuk suatu kehidupan yang hanya tidak kehidupan dalam jangka yang pendek, jangka yang panjang, yang melewati batas-batas, mungkin batas-batas kehidupan setelah kita mati gitu ya. Saya ingin membawakan teman-teman pengalaman dalam hidup saya ya, ketika saya mengambil suatu keputusan waktu dulu, keputusan yang sangat lama. Saya ini juga sebagian dari sharing. Waktu itu saya kan pernah keluar dari BCA ya, karena saya memang berkeinginan untuk sekolah. Kemudian dalam perjalanan itu adalah krisis waktu itu ya. Saya waktu itu diterima di luar negeri, tapi karena keadaan keuangan saya tidak jadi mengambilnya. Dan waktu itu tentu saya juga akhirnya melanjutkan sekolah saya di UI waktu itu tahun 98 sampai 2000 dengan apa yang telah saya dapatkan dari BCA. Dan waktu itu juga dari BCA waktu itu menawarkan suatu penawaran yang memungkinkan saya sebenarnya untuk melanjutkan sekolah. Tetapi entah kenapa dalam waktu itu ada keinginan yang sangat menggebu untuk keluar dan belajar dengan berbagai macam pertimbangan dan kompleksitasnya. Akhirnya saya keluar dan waktu itu kemudian saya sekolah, tetapi di dalam perjalanan itu adalah perjalanan yang tidak mudah ya. Tidak mudah karena keuangan yang ada juga kan terganggu ya, sangat tipis di tengah krisis, dan apa yang diupayakan waktu itu juga rasanya kok masa depan itu agak berat sekali ya. Kemudian akhirnya saya mengalami suatu tekanan stres yang sangat berat, Bapak Ibu, waktu itu. Saya panggil adik saya ya, temenin dong aku malam ini, aku mau mau bercakap-cakap ya, mau berdiskusi. Dan tetapi ada satu hal yang teman-teman ya, di tengah segala masalah depresi yang ada gitu ya, dengan berbagai faktor yang nggak mungkin saya ceritakan seluruhnya, ada satu hal yang tetap saya pegang, yaitu bahwa bertekun di dalam merenungkan atau mendengar firman Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan apa yang waktu itu yang saya dengar ya? Yang saya bacakan di tengah segala kekalauan yang ada, ketika keputusan yang saya rasa sangat bagus dan baik ternyata berakhir dengan suatu beban yang sangat berat dalam kacamata perspektif manusia. Tetapi kadang Tuhan menyapa dengan firman yang ada. Waktu itu Tuhan memberikan saya suatu perenungan atau firman, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Karena waktu itu saya juga suka baca itu ya, baca Alkitab, tapi sekaligus saya mau belajar bahasa ya, karena itu saya untuk mengingatkan kembali atas peristiwa itu yang sebenarnya telah beberapa kali saya cari tidak ketemu. Akhirnya entah kenapa kemarin ini ketemu ya. Yesaya 43 18 to 19 ya. Do not cling to event of the past or dwell on what happened long ago. What for the new thing I am going to do, it is happening already. You can see it now. I will make a road through the wilderness and give you streams of water there. Janganlah ingat
hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ketika membaca firman ini, tentu waktu itu juga terasa ini ya, terasa galau, tetapi saat yang sama terasa dikuatkan ya. Oh, ini ada suatu janji Tuhan ya. Saya tidak mencari-cari ayat atau apa ya, saya hanya membuka firman Tuhan di malam itu, dan bersama adik saya juga saya minta didoakan ya. Untuk saya ini suatu keajaiban ya, keajaiban seperti apa? Sering sekali kita dalam kondisi yang kita terutama di masa-masa ini ya, di masa-masa kita mengalami kegagalan atau salah pilih, kita sering berefleksi terhadap masa lalu ya. Masa lalu, tentu refleksi terhadap masa lalu adalah suatu hal yang baik ya, untuk kita bisa belajar. Tetapi terkadang hal-hal seperti itu juga membuat kita menjadi tidak bergerak maju ya, tidak bergerak maju ya, sehingga kita bisa menjadi kehilangan gitu, kehilangan bahwa kita ini adalah anak Tuhan, bahwa kita ini adalah memiliki sesuatu, bahwa kita ini dihargai, dan kita masih memiliki misi sepanjang hidup kita, sehingga kalau hal-hal yang membuat kita fail atau depresi ini menguasai kita, maka saat itu tentu kita kehilangan akan sesuatu berkat yang telah memang Tuhan sediakan. Puji Tuhan teman-teman, saat itu ya, entah kenapa setelah membaca ini, hati saya kemudian terasa begitu rileks, begitu cair. Dan waktu itu ketika saya lulus ya, hampir lulus saat itu, tiba-tiba saya dihubungin kembali oleh BCA. Ya, dihubungin kembali oleh BCA. GP, kita lagi mau membangun ini nih, satuan kerja baru untuk mereview perkreditan BCA. Kamu mau join enggak? Waduh. Saya sebentar lagi saya masih harus skripsi gitu ya. Harus apa namanya? Pengujian skripsi. Nanti saya kalau tamat ya. Nggak berapa lama ya, begitu saya mau tamat, dan puji Tuhan saya dipanggil untuk join ke BCA. Kemudian saya join. Tentu the rest adalah cerita bagaimana kemudian saya mulai berkarir di BCA dari saya di satuan kerja review kredit sampai akhirnya risk management sampai sekarang. Bapak Ibu, mungkin bagi beberapa hal ini bukan bagi beberapa orang mungkin ini bukan suatu keajaiban ya. Tetapi untuk saya apapun yang, karena kita sebagai manusia nih ya, kita masih tetap menginginkan suatu perhatian gitu ya. Perhatian. Untuk saya kadang di tengah suatu kegalauan, di tengah suatu mungkin kelelahan rohani ya, seperti yang saya baca di sep doa, untuk saya ini seperti oase ya. Oh, Tuhan ternyata masih peduli, masih mau menyapa kita. Hal-hal seperti ini untuk saya merupakan suatu sapaan yang menguatkan. Karena itu di tengah segala sesuatu, saya selalu membiasakan coba untuk setiap hari sedikit ayat pun, setiap hari untuk dibacakan. Dan bacaan ini menurut saya adalah sesuatu yang harus dalam hal ini untuk saya internalisasikan dalam kehidupan saya sehari-hari, sehingga firman ini memang benar menjadi suatu guidance yang menentukan bagaimana kita hidup ya, bagaimana kita hidup. Dan tentu firman-firman ini bukanlah suatu yang mudah atau susah ya, tetapi ini merupakan suatu hal yang memang memberikan kita suatu guidance ya, yang memisahkan kita dari kemungkinan kita melakukan kesalahan atau dosa ya. Firman Tuhan itu disebut juga ya, bagaikan lebih tajam dari pedang bermata dua, yang bisa bahkan memisahkan jiwa atau soul kita.
dalam kehidupan sehari-hari, teman. Ketika dalam perjalanan sehari-hari ya, dalam perjalanan kehidupan kita yang sangat panjang, tentu kita kadang menghadapi suatu dilema ya, menghadapi suatu dilema, apakah kita harus melakukannya atau tidak gitu. Apakah kita harus melakukan ini suatu hal yang salah atau tidak, benar atau tidak di mata Tuhan. Nah, firman inilah yang membantu kita bagaimana kita melalui kehidupan ini sehingga kita boleh tumbuh dan hidup benar di mata Tuhan. Saya tidak ngomong tentang bagaimana soal kesuciannya kita ya, teman-teman. Karena suatu hal yang suci atau kita dibenarkan itu adalah uh, area pribadi, merupakan keputusan private dari Tuhan ya. Tetapi sebagai manusia, kita tentu berusaha untuk bagaimana kita bisa hidup benar, dan firman Tuhan ini adalah yang menjadi guidance kita. Dan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana ini bisa kita aplikasikan atau internalisasikan dalam hal setiap keputusan ya, pemilihan hal-hal yang terbaik yang kita anggap, dan bahkan ketika hal-hal ini pun ternyata keputusan yang kita ambil itu dalam pengertian kita merupakan keputusan yang mengecewakan, menurut saya firman ini akan selalu bisa menjadi suatu kekuatan yang memulihkan kita ya, yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita hikmat, yang mana ini akan bisa membimbing kita sehingga kita dalam kehidupan kita akhirnya kita boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Kuasa dari firman Tuhan ini tentu kalau kita baca misalnya firman Tuhan ya, bahwa firman Tuhan ini melampaui waktunya. Bahwa firman Tuhan ini merupakan abadi, melebihi segala sesuatu seperti yang difirmankannya bahwa dalam Matius 24 ya, ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bagi saya ini memaknai bahwa kehidupan yang kita tuju adalah bukan kehidupan, mengingatkan kembali pada kita bahwa kehidupan kita ini adalah bukan kehidupan yang hanya sewaktu umur kita saja, tapi kita percaya dan yakin bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang eternal ya. Kehidupan yang mungkin kalau dalam kategori waktu 70 tahun manusia, 80 tahun, 150 tahun dibandingkan kehidupan yang tidak terbatas, yang mungkin billion year, mungkin ini merupakan tidak ada apa-apanya ya. Karena itu baiklah kita tidak mengorbankan ya, tidak mengorbankan apa yang pendek dan kecil ini untuk sesuatu yang lebih jauh, yang lebih besar, yang tidak kita tahu, ya seperti apa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, juga apa yang pernah tidak dilihat oleh mata, ya, atau apa yang pernah terpikirkan manusia, itu yang disediakan Tuhan juga bagi orang yang mengasihinya ya, disebut di situ bukan yang dikasih, tapi mengasihinya. Tentu teman-teman pernah atau ya banyak mengalami hal-hal yang terkait dengan hal ini ya. Seringkali kita ketika dalam kesulitan, dalam masalah, ketika kita mengalami apakah tadi soal depresi ataupun apa yang dialami oleh anak kita gitu ya, atau istri kita, pasangan kita, keluarga kita, saudara kita gitu ya. Sering sekali kita telah berusaha dengan doa ya, dengan segalanya ya, dengan doa pribadi, berpuasa, minta bantuan teman. Tapi kok segala sesuatunya sepertinya nggak sesuai dengan apa yang kita maksud atau pikirkan tadi ya. Tetapi mungkin baiklah kita tetap bertekun dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada. Saya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman yang dialami oleh saya dan anak saya ya terkait dengan hal ini. Waktu itu anak saya itu mengalami suatu biasa anak yang baru merantau ya depresi.
yang sangat kesulitan ya, struggle untuk bisa uh, lolos ke tingkat berikutnya. Tapi puji Tuhan dia berhasil lolos, dan pada saat yang sama di tengah depresinya dia juga mengalami itu ya, asrama dia tidak dapatkan. Asrama dia tidak dapatkan. Ketika asrama ini tidak dapatkan, dalam pikiran kita secara manusia, wah kita udah khawatir banget nih, karena akan ada persoalan lain lagi terhadap eh, bagaimana dia di tengah asrama aja dia akan kesulitan, apalagi di luar gitu ya. Tetapi akhirnya kembali kita uh, kepada Tuhan ya, kepada Tuhan melalui bacaan dan firman kita tahu bahwa bahwa segala sesuatu kita boleh merencanakan, tapi mungkin ini semua rancangan Tuhan. Segala sesuatu menjadi lebih baik kalau kita begitu pasrah ya, begitu menyerahkan bahwa selalu ada hal baik dari setiap peristiwa yang tidak baik yang kita alami, dan segala sesuatu yang baik pun ada yang lebih baik, ataupun ada sesuatu yang memberikan kita suatu kemungkinan hasil yang tidak baik juga. Tapi dalam hal ini, dalam hal segala sesuatu, kita menerima bahwa segala sesuatu adalah Tuhan izinkan dan bahwa sesuatu adalah rancangannya. Tapi puji Tuhan ya teman-teman, kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelum masuk, tiba-tiba anak saya mendapat suatu surat bahwa dia diterima kembali di asrama, sehingga untuk tahun kedua ini masih dia tetap di asrama. Ini bukan untuk kita merupakan suatu hal yang untuk dapat asrama itu sesuatu hal yang sangat sulit. Kita telah melakukan berbagai upaya juga ya untuk argue, untuk juga melakukan suatu nego atau suatu pembenaran lah atas supaya kita anak-anak kami diterima lagi ya. Tetapi ternyata segala sesuatu itu tidak berhasil, dan di tengah masalah tersebutlah kita kembali lagi bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan Tuhan dan segala sesuatu adalah untuk kebaikan. Tiba-tiba seminggu lalu atau 2 minggu sebelum masuk ya, asrama menyatakan bahwa anak saya mendapatkan slot untuk asrama tersebut yang secara yang kita pahamin itu, dan udah banyak juga yang mau masuk nggak diterima karena memang tidak memenuhi kondisinya. Hal inilah ya teman-teman, untuk kami itu seperti ini tadi, apa yang nggak pernah kami pikirkan, apa yang nggak pernah kami dengar karena belum pernah juga kami tahu tentang ini, ternyata Tuhan mau campur tangan dalam hal-hal yang kecil. Yang kecil tentu untuk Tuhan, untuk kita waktu itu suatu hal yang besar. Ini firman inilah yang kadang membuat kembali, begitu ya, bagaimana Tuhan menyapa kita, dan hal-hal seperti ini selalu menjadi suatu oase ya pada kita, oase atas hubungan kita, relationship kita, baik internal maupun dengan Tuhan, seperti yang saya baca terkait dengan kelelahan rohani ya. Kembali kita berpikir bahwa segala sesuatu itu ada bukan tentang kita, tapi tentang bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Apapun itu, apakah kita merasa untuk memilih yang terbaik dengan hasil yang berbeda, segala sesuatu baiklah mari kita kembalikan kepada Tuhan. Terkait dengan ini juga teman-teman, saya ingin juga sharing, mengingatkan teman-teman ya. Kalau teman-teman saya lihat, teman-teman sepakat doa, khususnya memiliki banyak talenta yang baik-baik ya, yang bagus-bagus, kemampuan untuk juga menyampaikan pemikiran akan firman. Gunakanlah teman-teman ya, talenta teman untuk suatu tugas yang menurut saya adalah tugas yang sangat mulia ya. Kembali yang seperti saya di awal, ini adalah bukan tentang kita, tapi ini adalah tentang firman Tuhan. Kenapa saya mendorong kita semua teman-teman untuk sama-sama bisa sharing mengenai firman Tuhan, sama-sama kita bagaimana kita mendalamin dan bagaimana kita mengartikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam pemikiran saya adalah bahwa salah satu tugas dari kita adalah bagaimana kita mengabarkan Injil, mengabarkannya Injil ya. Seperti yang di dalam, kalau kita dalamin dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, tentu ini adalah suatu misi ya, suatu misi dari kita. Di tengah segala kelemahan kita, tentu kita harus melakukan ini juga ya, harus melakukan. Dan untuk itu tentu dalam hal kita melakukan pengajaran atau ini, tentu kita memerlukan suatu latihan ya, dalam proses ya. Dalam proses, dan sepakat doa ini adalah suatu tempat yang baik bagi kita sama-sama untuk mengabarkan dan juga mengajarkan ya. Mengajarkan apa yang kita pahamin tentang firman Tuhan, dan saya percaya dan kita semua percaya bahwa firman Tuhan itu sendiri adalah firman yang hidup, yang tentu tidak akan kembali dengan sia-sia, dan firman ini memiliki suatu kuasa, berbagai kuasa seperti yang disampaikan dalam kitab suci, bagaimana firman ini mampu ya membukakan pintu-pintu hikmat kita, memberi kuasa atas segala sesuatu, penyembuhan, apapun hal-hal yang baik yang memang Tuhan telah sediakan. Bagi saya mungkin saya tidak memiliki suatu kemampuan atau intuisi yang kadang sebagian teman bisa merasakan bisikan atau suara Tuhan ya. Itu adalah suatu anugerah, puji Tuhan untuk teman-teman yang memiliki hal seperti itu. Untuk saya lebih ke arah bagaimana saya mencoba mempelajari dan menggunakan firman ini untuk membimbing dan menggait saya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana saya yakin bahwa firman ini sendiri adalah firman yang akan memberi suatu pada kita pemulihan untuk yang sakit, ya, pelepasan, ya, pelepasan atas frustasi, atas depresi. Karena itu, marilah kita semakin rajin ya teman-teman, dan kita juga untuk yang memiliki hikmat, kemampuan yang sangat baik untuk melakukan suatu refleksi atas firman, marilah teman-teman bersama-sama kita ya, dan khususnya ini adalah hal yang baik untuk teman-teman di Sepakat Doa untuk secara khusus ya memberikan suatu bagian ya, bagian dari waktu pemikiran yang ada untuk sama-sama kita pahamin, kita pelajarin, kita dengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah teman-teman kita setia dan tetap tekun di dalam doa, bertekun dalam membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan kenakanlah firman Tuhan ini untuk mengambil keputusan-keputusan sekecil atau sebesar apapun. Tuhan menyertai dan memberkati senantiasa. Demikian firman dan pengertian yang saya bawakan untuk teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk sharingnya Pak Edward. Sungguh sangat memberkati kita semuanya. Semoga apa yang di-sharingkan Pak Edward pada sore hari ini boleh kita praktekkan juga ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam lingkungan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, Ci Yuli, kita langsung masuk ke doa syafaat kah? Langsung masuk ya? Iya. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Linda. Pada Bu Linda, silakan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersekutu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk segala berkat, kasih karunia di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak kalau sore hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman-Mu, melantunkan puji-pujian dan juga mendengarkan kesaksian yang menguatkan,
kiranya itu semua akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kami yang sudah boleh berkumpul, karena kami percaya 2-3 orang dalam nama-Mu Engkau akan hadir di tengah kami Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia yang saat ini mungkin masih dalam permasalahan ekonomi, peperangan, kelaparan, dan mungkin juga kekeringan Tuhan karena pengaruh El Nino, dan juga berdampak di Indonesia yang terkait dengan udara yang ekstrim. Kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan, pengharapan, dan juga agar semuanya ini dapat berlalu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta yang dalam persiapan menghadapi pemilu 2024 Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin agar semuanya dapat berjalan dengan aman dan damai Tuhan. Dan kerukunan bangsa kami tetap dapat terjaga. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk perusahaan di mana kami bernaung Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati dari segenap Dewan Komisaris Direksi, dari tim kantor pusat, cabang, wilayah, sampai dengan kantor kas dan segenap anak perusahaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan curahan Roh Kudus-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga keberadaan BCA akan terus bertumbuh dan membawa kebaikan serta berkat bagi banyak orang Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh kru dan member dari sepakat doa ini Tuhan, yang dalam pergumulan. Kami mau berdoa untuk Pak Liston dan keluarga, juga keluarga dari almarhum Bapak Hari yang masih dalam kedukaan karena ditinggal orang yang dikasihi. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami, Ibu Marta, Ibu Ana, Pak Harsono, Ibu Aina yang masih bergumul dalam sakitnya. Kiranya Tuhan tolong berkati, berikan pengharapan, kekuatan, dan Tuhan saja yang akan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, segala doa syukur dan doa permohonan kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menerima doa berkat dari Pak Jipi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bersama berkumpul, bersekutu, memuji nama-Mu, belajar atas firman-Mu. Tuhan, berkati kami, setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami dengan pengertian, Tuhan berkati kami dengan hikmat, Tuhan berkati juga setiap orang yang kami bawakan dalam doa, setiap orang yang kami pikirkan, semua rekan-rekan kami yang kami cintai, maupun rekan-rekan kami yang belum bisa kami cintai. Kiranya Tuhan rahmat-Mu selalu menyertai kami, rahmat yang berasal dari-Mu Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita yang sore hari ini. Tuhan hadir. Sebelum kita menutup, kita akan foto bersama ya rekan-rekan. Memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Kita pakai gayanya gini. Saya akan ambil dalam hitungan ini ya. Silakan kita kalau yang memungkinkan untuk open cam, boleh open cam untuk dokumentasi kita. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah melayani, Sis Vena, Brovian, Pak Jipi, dan juga Bu Linda Yuliatanti. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi dalam ibadah 2 minggu berikutnya ya untuk rekan-rekan semua yang hadir. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas berikutnya. Thank you semuanya. Pak Jipi. Terima kasih. Pak Jipi. Terima kasih. God bless. Thank you, Bu Linda, Bu Indi. Terima kasih. God bless.